Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Apa kabar hari ini? Bisa, luar biasa. AKB Pelaksana politik. Baik, rekan-rekan semuanya, di sini tugas kita untuk job selanjutnya ini adalah identifikasi tools. Kita nanti disuruh menjelaskan untuk nama tools, kemudian bagaimana cara pekerjaannya dan juga bagaimana cara menggunakannya. Selanjutnya nanti kita akan langsung mempraktekkan bagaimana cara menggunakan tools. Sebelumnya kita perlu memakai namanya APD atau alat pelindung diri yang wajib kita pakai. Yang pertama itu ada namanya helm safety, kemudian ada sarung tangan dan juga sepatu safety. Selanjutnya kita nanti akan langsung menuju ke workshop untuk mempraktekkan tools yang ditugaskan sesuai job sheet yang sudah diberikan. Mengerti? Jangan Baik, yang pertama saya akan menjelaskan namanya ini adjustable wrench atau biasa disebut dengan kunci Inggris. Ini ukurannya 10 in, mereknya Multipro. Adjustable wrench ini atau kunci Inggris ini berfungsi untuk mengencangkan atau mengendurkan baut. Ini paling sering dipakai baik dalam bidang otomotif maupun non otomotif karena bersifat fleksibel. Dia bisa membuka sampai dengan ukuran 25 mm. Cara penggunaannya itu seperti ini. Kita bisa mengencangkan baut atau mengendurkan baut sesuai dengan sesuai yang kita inginkan. Setelah kita pas seperti ini, kita kencangkan setelahnya, kita gunakan untuk memutar baut. Ke sini berarti untuk mengendurkan atau ke kanan untuk mengencangkan. Seperti ini. Kira-kira seperti itulah penggunaannya dari adjustable wrench. Terus selanjutnya ini adalah water pump pliers atau kunci pipa. Ini biasa digunakan untuk mengendurkan atau mengencangkan pipa. Terus ini juga ada ballpen hammer merek Multipro. Ini biasa digunakan untuk tukang atau biasa digunakan untuk memalu paku dan sejenisnya. Ini sangat umum digunakan selain di dunia otomotif maupun dunia lainnya ini, karena ini palu seperti yang bisa digunakan seperti pada umumnya. Terus ini namanya rubber mallet. Rubber mallet ini fungsinya untuk meratakan plat dengan tanpa goresan, karena ini adalah palu karet, bukan terbuat dari besi ataupun baja. Ini dalamnya empuk dan ini untuk meratakan namanya plat supaya tidak ada goresan. Terus ini ada namanya cutting pliers atau biasa disebut dengan tang pemotong. Tang pemotong ini fungsinya untuk memotong tembaga, kabel, atau plat kecil. Seperti ini contohnya. Ini cara menggunakannya. Kita paskan di bagian mata pisaunya, lalu kita potongkan seperti ini. Dan plat pun akan terpotong. Terus selanjutnya ini ada namanya long nose pliers atau tang penjepit. Ini biasanya digunakan untuk menjepit atau mengambil barang yang mungkin berada di bawah dalam mesin, seperti dijepitkan seperti ini. Untuk mengambil barang mungkin juga bisa yang ada di dalam mesin seperti ini. Baik, selanjutnya ini ada namanya shackle. Shackle ini berkapasitas 2 ton. Shackle ini sebenarnya berfungsi sebagai penghubung antara chainblock juga. Shackle ini biasanya digunakan untuk mengangkat alat-alat yang memiliki lubang angkat khusus. Namun
segel ini juga bisa dihubungkan dengan webbing dengan seperti ini caranya. Kemudian kita kaitkan kaitannya. Seperti ini contohnya. Kemudian ini dimasukkan nantinya. Terus juga segel ini memiliki kapasitas yaitu dengan beban maksimal yaitu sekitar 2 ton. Baik, selanjutnya ini ada namanya hand pallet. Hand pallet ini adalah alat yang berfungsi untuk membantu kita mengangkat benda-benda berat untuk dipindahkan ke tempat lainnya. Cara penggunaannya itu cukup mudah. Ini bisa seperti dongkrak. Untuk mendongkraknya kita cukup mengebawakan locknya seperti ini. Kemudian kita lakukan pemompaan seperti memompa dongkrak pada umumnya. Itu akan naik seperti kita memakai dongkrak. Untuk menurunkan ini cukup dinaikkan ke atas seperti ini, ditekan. Nanti ini akan turun dengan sendirinya. Mungkin kurang lebih seperti itu untuk pemakaian hand pallet. Baik, selanjutnya ini ada namanya chain block atau katrol. Chain block ini berfungsi untuk mengangkat peralatan-peralatan yang beratnya tidak mungkin bisa diangkat oleh tenaga manusia. Jadi kita menggunakan bantuan chain block. Cara penggunaannya itu cukup yang rantai sebelah kanan ini untuk menaikkan, menarik sebelah kiri untuk menurunkan. Seperti ini contoh penggunaannya. Ini untuk menaikkan benda dengan cara menarik rantai sebelah kanan. Kemudian untuk menurunkan kita cukup menarik rantai sebelah kiri. Mungkin kurang lebihnya seperti itu untuk penggunaan chain block ini sendiri. Selanjutnya ini adalah webbing sling. Webbing sling kegunaannya adalah untuk menali atau mengangkat benda yang dihubungkan bahu. Warna hijau ini mengartikan bahwa webbing sling kapasitas muatannya adalah 2 ton. Selanjutnya ini adalah vernier caliper dengan ketinggian 0,5 mm. Vernier caliper ini digunakan untuk mengukur diameter dalam, diameter luar, dan kedalaman. Cara penggunaannya seperti ini adalah diameter dalam seperti ini, dan diameter luar seperti ini. Cara mengukurnya, dan kedalaman seperti ini. Kurang lebihnya cara penggunaannya adalah seperti ini. Selanjutnya ini adalah micrometer stroke. Fungsinya sama dengan jangka sorong atau vernier caliper, tetapi ini lebih teliti, yaitu ketelitiannya mencapai 0,01 mm. Cara penggunaannya seperti ini. Kencangkan ini, lalu dilihat berapa ukurannya. Ini menunjukkan 51,15 mm. Kurang lebihnya seperti itu cara menggunakan micrometer stroke. Selanjutnya ini adalah multimeter analog. Fungsinya adalah mengukur tegangan listrik pada baterai atau mesin. Yang berwarna merah ini adalah untuk plus, yang berwarna hitam ini adalah untuk kemasan atau ground yang ditempelkan ke besi. Di sini saya mempunyai alat yang bernama raket. Nah, ini kegunaannya untuk disambungkan dengan soket key. Dengan spring. Seperti ini.
Nah, soket key ini berguna untuk membuka dan menutup atau mengencangkan bolt. Bagaimana kita bisa membuka ini atau menutup mengencangkan? Kalau ini diarahkan ke kiri, itu untuk membuka bolt. Nah, sedangkan kalau diarahkan ke kanan, itu untuk menutup atau mengencangkan bolt. Contohnya seperti ini. Nah, bolt akan kencang jika dibalikan. Bolt akan terbuka atau tergerak. Ya, seperti itu. Nah, ini juga bisa disambungkan dengan universal join. Sambungkan universal join, lalu sambungkan juga dengan soket key. Kegunaan dari universal join ini agar penggunaan ratchet lebih fleksibel, karena kita bisa sesuai arah yang kita mau. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya saya di sini mempunyai T-sliding. Ini berguna untuk membuka atau mengencangkan bolt. Nah, ini disambungkan dengan soket key terlebih dahulu. Lalu kita buka ini. Nah, dengan memakai T-sliding ini, maka kita mempunyai dua tenaga kanan kiri, jadi pembukaan ini jauh lebih mudah daripada harus satu. Nah, jika dirasa udah ini cukup satu aja juga tidak masalah pembukanya. Nah, untuk menutup juga sama saja, kita bisa menggunakan dua tangan atau dengan satu tangan. Kira-kira seperti itu kegunaan dari T-sliding. Di sini saya mempunyai torque wrench seperti ini atau biji torsi. Ini bentuknya mirip sama ratchet, cuman lebih besar. Bunyinya sama untuk disambungkan ke soket key. Kira-kira seperti ini bentuknya. Nah, fungsinya ini untuk membuka bolt dengan torsi. Selanjutnya di sini saya mempunyai combination wrench. Sisi kanan dan kirinya berbeda. Yang di sini seperti capit, yang di sini seperti ring. Ini sama-sama untuk membuka bolt dengan ukuran yang sama. Selanjutnya saya akan menjelaskan ini benda, yaitu bernama cross guard diesel. Ini bendanya, kalau kurang dekat ini, dan kegunaannya yaitu untuk memotong alur kulit. Ini benda ini yaitu bernama pin punch, yang berfungsi untuk mengeluarkan pin setelah bergeraknya starting punch. Ini namanya drive punch. Fungsinya yaitu untuk menandai atau melubangi material dengan cara diketuk dengan palu. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Ini namanya center punch dan berfungsi untuk penitik sebelum dilakukan pengeboran. Dan yang ada di tangan kiri saya yaitu drive punch. Perbedaan dari center punch dan drive punch itu terletak pada tumpul tajamnya matanya. Kalau drive punch lebih tumpul, kalau center punch lebih tajam. Ini namanya extension bar dan berfungsi untuk menyambungkan soket key. Nah, gini. Nah, gini ya bentukannya. Saya kesak lagi. Dan selanjutnya bisa disambungkan juga dengan
universal join. Ini saya sambungkan dulu. Nah, kayak gini. Yang pertama ini namanya solenoid screwdriver, dan yang ada di tangan kiri saya namanya screwdriver Phillips. Perbedaannya terletak pada bentuk matanya, yaitu bisa dilihat ini minus dan ini plus atau bunga. Dan cara penggunaannya sebagai berikut. Ini cara penggunaan dan fungsinya, yaitu kalau ke kiri itu mengendorkan, dan kalau ke kanan itu mengencangkan skrup. Dan selanjutnya yaitu solenoid ini fungsinya. Yang ke kiri untuk mengendorkan dan ke kanan untuk mengencangkan skrup. Selanjutnya ini namanya double open branch, berfungsi untuk mengencangkan dan mengendorkan baut sesuai ukuran. Ini cara penggunaannya. Untuk ke kiri untuk mengendorkan baut, dan untuk ke kanan untuk mengencangkan baut. Oke. Oke, selanjutnya ini namanya offset double ring branch, berfungsi untuk mengencangkan dan mengendorkan baut. Untuk ke kiri untuk mengendorkan, dan untuk ke kanan untuk mengencangkan baut. Oke, selanjutnya ini namanya kombinasi plier, kegunaannya untuk memotong dan menjepit suatu benda. Dan ini cara menggunakannya. Dan ini cara menjepitnya seperti ini. Oke. Oke, selanjutnya ini namanya head screw. Kegunaannya untuk mengendorkan dan mengencangkan baut. Cara penggunaannya adalah kita memakai yang ujung ini terlebih dahulu. Kalau sudah kendor, kita menggunakan yang ujung sini biar gampang. Oke, selanjutnya ini namanya blade sisal. Kegunaannya untuk memotong plat atau paku. Ini cara saya tunjukkan cara untuk memotong pakunya. Sudah. Baik, terima kasih atas tugasnya. Bila ada penyebutan nama tools maupun fungsi yang atau cara penggunaan yang salah, mohon maaf. Akabi. Boleh, Teknik.